Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisa Farrozi dari Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 2210-2044. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Dalam kebudayaan masyarakat, kita menjumpai pernyataan yang menyatakan persamaan manusia. Misalkan di hadapan hukum, semua manusia dianggap memiliki kedudukan yang sama. Pernyataan serupa juga kita temukan dalam agama, yang menganggap semua lapisan masyarakat itu sama. Namun dalam kenyataannya sehari-hari kita mengalami ketidaksamaan atau perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Dalam sosiologi dinamakan stratifikasi sosial. Dalam arti yang lebih luas dan kompleks, pengertian stratifikasi sosial adalah suatu perbedaan masyarakat atau penduduk dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat, membentuk hierarki. Istilah lain dari stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial. Stratifikasi sosial ini timbul karena adanya perbedaan golongan, tingkat kelas ataupun kedudukan dari masyarakat itu sendiri. Stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Sujono Sukanto. Stratifikasi sosial adalah suatu lapisan yang ada di dalam masyarakat. Terdapat kelas-kelas sosial yang mempunyai sesuatu yang dihargai dalam masyarakat berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, keturunan, serta berasal dari keluarga yang terhormat. Yang kedua, menurut Karl Marx, stratifikasi sosial adalah sebuah perbedaan kelompok masyarakat. Di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial yang ditentukan oleh adanya relasi kepemikiran alat produksi, yaitu terjadi antara kelas atas dan kelas bawah. Yang ketiga, menurut PJ Bowman, stratifikasi sosial adalah golongan manusia yang mempunyai tanda dengan memiliki kesadaran tata cara hidup dan hak yang istimewa didapatkan secara tertentu hingga menyebabkan terjadinya tuntutan gengsi dalam kemasyarakatan. Contoh dalam masyarakat yang pertama, ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat dari bentuk rumahnya, kendaraan, pakaian yang digunakan sehari-hari, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, dan seterusnya. Kekayaan tersebut akhirnya menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Karena orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan termasuk dalam kelompok masyarakat atas. Sementara itu, orang yang tidak memiliki kekayaan atau jumlah kekayaan yang paling rendah, maka ia akan berada dalam lapisan sosial masyarakat yang paling rendah pula. Seseorang dapat melihat kekayaan orang lain dari tempat tinggalnya, cara berpakaian, dan benda yang ia miliki, kebiasaan dalam berbelanja ataupun dalam berbagi dengan orang lain. Macam-macam stratifikasi sosial. Yang pertama, askribet status. Status yang diberikan karena keturunan. Contohnya, seorang raja memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut akan menjadi raja di kemudian hari. Yang kedua, achievement status. Status yang diperoleh karena usaha. Contohnya, gelar sarjana yang dimiliki seseorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Yang ketiga, assistant status. Status yang diberikan karena seseorang telah berjasa. Contohnya, gelar datuk yang diberikan kerajaan Malaysia kepada masyarakat yang telah berjasa. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Setelah memahami bagaimana terjadinya mobilitas sosial di masyarakat, kita harus memahami juga beberapa jenis dan bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi beberapa jenis. Pembagian jenis dan bentuk mobilitas sosial ini dibagi berdasarkan bentuk perpindahan status atau derajat yang dimiliki seseorang atau individu. Ada 5 jenis dan bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu
mobilitas horizontal. Yang kedua, mobilitas vertikal. Yang ketiga, mobilitas antar generasi. Yang keempat, mobilitas intragenerasi. Yang kelima, mobilitas geografi. Banyak hal yang mengenai jenis dan bentuk mobilitas sosial, mulai dari pengertian hingga contoh yang terjadi di masyarakat. Berikut ini saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.